Ya, kembali bersama kami di Dimensi News Morning. Pemirsa, tangis haru mewarnai doa dan tabur bunga yang dilakukan pemain, pelatih, dan manajemen tim Arema untuk mengenang korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Ya, manajemen menyerahkan seluruh penyelidikan kerusuhan Kanjuruhan kepada penegak hukum dan berharap tragedi tersebut tak terulang kembali. Tangis pemain Arema pecah saat datang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin siang. Mereka mengenang peristiwa memilukan saat tim mereka menjamu Persebaya Surabaya Sabtu malam lalu. Manajer Arema FC Ali Fikri menangis terseduh, tak bisa menyembunyikan rasa dukanya atas meninggalnya 125 orang Aremania. Kedatangan skuad lengkap Arema ini untuk mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan. Mereka juga melakukan tabur bunga di Monumen Kepala Singa di depan stadion. Usai tabur bunga, para pemain masuk ke stadion. Tangis pun kembali pecah, lantaran ada beberapa korban yang sempat bercengkrama dengan pemain sebelum pertandingan. Manajer Arema FC dan pelatih Arema FC berharap peristiwa tragis ini tak lagi terulang. Ia juga menyerahkan penyelidikan tragedi Kanjuruhan kepada pihak yang berwajib. Kita minta maaf kepada seluruh keluarga korban ya. Apa itu yang meninggal atau apa yang sekarang lagi sakit, masih di rumah sakit. Dan semoga ini kejadian seperti ini yang seharusnya tidak terjadi. Kalau dari manajemen fokusnya ke keluarga korban, ke melihat yang lagi sakit, memberikan semangat, memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan, dan juga ke keluarga korban yang ditinggalkan. Oke ya, makasih. Usai berdoa bersama, para pemain ini juga akan mendatangi perwakilan keluarga korban dalam kericuhan tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Saib Hajarani, iNews melaporkan. Bisa Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah membentuk tim independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Tim ini akan mengusut tewasnya 125 orang dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini sudah bergabung dengan kita ada Akmal Marhali, anggota tim independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan. Selamat pagi, Mas Akmal. Selamat pagi, Mas Akmal. Selamat pagi, Ira dan Tio. Ya, Mas Akmal, tim independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan telah dibentuk kemarin oleh Menko Polhukam. Apa saja langkah pertama yang akan dilakukan? Ya, langkah pertama yang dilakukan hari ini ada rapat maraton yang digelar tim pencari fakta. Sejatinya saya ini belum bisa mewakili tim pencari fakta karena memang belum diberikan job description. Nantinya takutnya overlapping dari tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Tapi yang pasti mungkin dalam gagasan yang ada di kepala saya selama ini sebagai koordinator sepak soccer bahwa kasus tragedi Kanjuruhan ini harus diusut tuntas seperti pesan Pak Presiden Jokowi. Kemudian juga harus ada rekomendasi-rekomendasi yang progresif ke depannya agar tragedi-tragedi kemanusiaan, meninggalnya supporter sepak bola tidak terjadi lagi di Indonesia gitu. Karena ini bukan merupakan hal yang pertama. Sejak tahun 1994 sampai 2022 sebelum tragedi Kanjuruhan, kita mencatat ada 86 orang meninggal dunia karena sepak bola dengan berbagai kasus. Ada yang terinjak-injak, jatuh dari kendaraan, kemudian penusukan, pemukulan, tawuran, dan sebagainya. Hal-hal ini harus dibahas secara komprehensif dan hari ini adalah momentum terbaik untuk melakukan pembenahan dan reformasi total. Kenapa? Karena kita sudah banyak pelajaran yang diberikan dari banyaknya korban akibat sepak bola. Karena itu sepak bola kita ke depan harus ada momentum pembenahan secara total. Belajar misalnya dari apa yang terjadi di Inggris. Di Inggris dulu terkenal dengan holiganismenya, gitu, yang sangat beringas, yang sangat ganas. Kemudian pada tahun 1989 terjadi tragedi Hillsborough yang menewaskan 96 orang di Stadion Hillsborough semifinal antara
Nottingham Forest melawan Liverpool. Nah, ketika itu kemudian pemerintah Inggris dan FA atau PSSI-nya Inggris langsung membuat langkah-langkah perbaikan secara total dengan kemudian mengeluarkan resolusi dan regulasi yang dinamai Football Spectator Act. Regulasi supporter yang memberikan aturan-aturan jelas, tegas, bukan cuma syarat-syarat untuk menonton sepak bola, tapi juga sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pertandingan sepak bola. Nah, Football Spectator Act juga memuat tentang syarat-syarat kelayakan stadion untuk menggelar kompetisi profesional. Nah, mungkin ini bisa diduplikasi oleh tim pencari fakta setidaknya untuk memberikan rekomendasi ke depan terkait dengan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Perlu ada segera aturan-aturan baku yang tegas, yang konkret, yang harus dijalankan ke depan agar tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola. Dan sejatinya kita sudah punya aturan yang dinamakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Bahkan di situ diatur soal supporter, haknya dan jaminannya, baik itu di dalam stadion maupun di luar stadion. Nah, ini harus segera dibuatkan aturan-aturan turunannya dan harus disepakati oleh seluruh stakeholder sepak bola kita bahwa ke depan tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola, dan harus ditegaskan apabila mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi, maka hukumannya harus yang sangat berat yang memberikan efek jerah. Baik, Mas Akmal, kalau berkaca dari Inggris ada kebijakan yang diterapkan di sana lalu bisa dikatakan berhasil. Tapi kalau diterapkan di Indonesia, apakah ini memungkinkan reformasi yang dimaksudkan oleh Mas Akmal tersebut dengan kita melihat ciri khas daripada supporter Indonesia itu sendiri, Mas Akmal? Kalau kita lihat dalam satu hari terakhir ini, Mbak, vibe-nya sudah positif. Supporter-supporter yang berseteru selama ini yang punya rivalitas, mereka semua semalam misalnya melakukan aksi-aksi kemanusiaan dengan berdoa bersama, berzikir bersama, kemudian juga menyalakan lilin bersama, berkabung bersama untuk menghormati dan juga memberikan penghormatan kepada korban-korban di Stadion Kanjuruhan. Artinya ini momentum yang baik. Bahkan bergabung bukan cuma satu supporter, dua supporter, hampir supporter yang punya rivalitas. Sebagai contoh misalnya supporter Persebaya, Bonek Mania yang selama ini punya rivalitas dengan Aremania, supporter Arema memberikan sisi-sisi kemanusiaannya dengan berdoa, kemudian mengumpulkan dana-dana kemanusiaan. Bahkan pemain Persebaya pun curhat bahwa apabila kalau mereka semua tahu akan ada banyak korban yang berjatuhan di pertandingan derby Jawa Timur antara Arema melawan Persebaya, maka mereka lebih memilih kalah di pertandingan tersebut agar tidak ada korban. Artinya kemanusiaan itu lebih penting dari sekedar menang kalah. Dan momentum atau vibe positif ini harus didorong lebih keras lagi. Jangan sampai kemudian kita hanya menyelesaikan akar rumputnya saja atau sisi permukaan saja, sementara akar permasalahannya tidak dibenahi. Beberapa kali dalam kaitannya dengan sepak bola ini yang terjadi. Penyelesaiannya hanya di atas gitu kan, di permukaan yang terlihat, sementara problem utamanya di akar rumput tidak pernah dibenahi. Dan ini momentum saya pikir tim pencari fakta bukan cuma hanya fokus kepada siapa yang bersalah di kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, tapi juga harus mengeluarkan rekomendasi untuk poin-poin terkait pembenahan sepak bola kita. Kita berharap semuanya nanti ke depan punya komitmen bersama untuk tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola, untuk setegak-tegaknya dan juga sekeras-kerasnya bekerja membenahi sistem sepak bola kita yang sejatinya dalam 2 dekade terakhir ini sangat amburadul sekali. Ya, Mas Akmal, ini terkait dengan pelanggaran ya, mungkin ini sudah sering terjadi kerusuhan di sepak bola di Indonesia. Ini tadi sempat bilang bahwa harus ada perubahan ketika ada pelanggaran atau mungkin sanksi berat. Sanksi apa yang harus dirubah agar ini menjadi efek jerah kepada klubnya atau enggak pada supporternya juga? Ya, kalau kita lihat sejauh ini kan
yang sudah bergerak ya dari kasus Stadion Kanjuruhan adalah pihak kepolisian sudah bergerak, bahkan sudah ada secara etika yang dihukum, yang dimutasi, kemudian juga ada yang juga diberikan apresiasi karena bekerja dengan baik, misalnya pihak tentara juga lewat Panglima TNI sudah bergerak. Yang saya agak pertanyakan adalah PSSI sejauh ini belum bergerak sama sekali gitu kan. Setidaknya harusnya PSSI juga bergerak karena mereka yang punya kuasa terhadap sepak bola di Indonesia. Bergerak pertama mencarikan langkah-langkah ke depan, misalnya membuat regulasi supporter gitu kan. Kemudian menyiapkan aturan-aturan hukum, perangkat-perangkat hukum untuk lingkup sepak bola yang tidak yang kuat sesuai dengan regulasi FIFA yang kemudian akan dikejawantahkan ke depan terkait pertandingan-pertandingan sepak bola. Kemudian yang berikutnya adalah PSSI harusnya juga mulai bergerak untuk melakukan pembenahan aturan-aturan main yang ada. Jangan semuanya kemudian diserahkan kasus ini kepada kepolisian, kepada tim pencari fakta, kepada pemerintah, tapi tidak ada langkah-langkah konkret dari PSSI gitu. Karena bagaimanapun PSSI ini adalah organisasi yang sedikit berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Mereka punya kiblat misalnya FIFA. Nah, aturan-aturan FIFA ini harus segera disosialisasikan dan harus segera diformulasikan agar ke depan misalnya miskomunikasi antara regulasi FIFA dengan protap kepolisian dalam mengamankan pertandingan sepak bola ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Di problem yang terjadi Stadion Kanjuruhan adalah problem di mana regulasi FIFA Safety and Security Stadium Regulation tidak dijalankan oleh pihak kepolisian dalam hal menangani problem chaos di lapangan sepak bola, di mana dalam regulasi FIFA itu tidak boleh ada gas air mata di lapangan, tidak boleh ada senjata api. Tapi ini mungkin tidak disampaikan PSSI kepada kepolisian. Nah, polisi menggunakan protap mereka yang selama ini digunakan untuk mengendalikan massa saat demonstrasi. Nah, problem ini yang harus ke depan duduk bersama-sama antara polisi dengan PSSI untuk memahami aturan-aturan yang ada atau bahkan kalau perlu membuat bersama aturan sesuai dengan regulasi FIFA. Berarti bisa dibilang peraturan FIFA ini ada yang miss untuk diterapkan di PSSI ya? Betul, kalau saya melihat kejadian seperti itu gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita juga harus melihat bahwa tidak semua anggota polisi punya passion di sepak bola. Iya, tidak betul. semua Kapolres, Kapolda punya perhatian besar kepada sepak bola gitu kan. Nah, jadi tidak semuanya punya pemahaman yang sama tentang regulasi FIFA. Nah, siapa yang punya kewajiban untuk menjelaskan itu semua? Ya PSSI gitu. PSSI bekerja sama dengan polisi dalam 3 hal sejauh ini. Dalam hal perizinan pertandingan, dalam hal pengamanan pertandingan, dan dalam hal pencegahan pengaturan skor pertandingan sepak bola. Nah, 3 hal ini baru dibuat dalam bentuk MOU, belum ada aturan-aturan atau juklak-juklak turunan yang dibuat, sehingga semuanya terkesan formalitas gitu. Oke, Mas Akmal, saya tekankan lagi, artinya kalau Mas Akmal melihat dalam kasus Kanjuruhan ini adanya ketidakjelasan koordinasi PSSI dengan pihak keamanan seperti itu, Mas Akmal. Betul. Yang kedua adalah PSSI dengan segala turunannya tidak boleh lagi berpikir bisnis lebih utama dibanding keselamatan nyawa gitu. Karena hal ini harusnya PSSI sudah tahu gitu lewat PT Liga Indonesia Baru bahwa pertandingan derby Jawa Timur antara Arema dengan Persebaya kalau dalam tingkat levelnya ini adalah high risk match. Pertandingan yang beresiko tinggi. Harusnya sudah ada langkah-langkah antisipasi. Nah, misalnya langkah-langkah antisipasi adalah ini tidak mungkin dimainkan malam hari. Kenapa? Karena kemungkinan terjadi chaos itu besar. Harus dimainkan di sore hari. Kenapa? Kalau di sore hari setidaknya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penanganannya akan lebih mudah dibanding malam hari. Malam hari itu orang udah pasti lelah, ditambah lagi penerangan juga akan sangat minim, sehingga termasuk di dalamnya soal transportasi yang juga sudah minim, apalagi stadion-stadion kita tidak punya alat-alat transportasi umum yang langsung berhubungan antara
stadion dengan tempat-tempat bagaimana masyarakat ini bisa pulang ke rumah masing-masing. Nah, hal-hal ini perlu menjadi catatan-catatan penting tentunya ke depannya untuk bersama-sama kita berkomitmen membangun lembaran baru sepak bola Indonesia yang dalam tanda kutip saya menyebutnya yang berakhlakul karimah. Baik, Mas Akmal, kita kembali ke rencana agenda TGIPF hari ini yang disebutkan tadi ada rapat maraton, walaupun Mas Akmal bilang belum bisa mewakili, tapi kira-kira kalau menurut Mas Akmal fokus apa mungkin yang dikhususkan pada kejadian atau kasus Kanjuruhan ini nantinya yang akan dibahas? Ya, yang seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim TGPF ya Pak Mahfud MD dalam press kemarin bahwa tim ini harus kerja maraton maksimal selama 1 bulan, kemudian juga harus menjalankan apa-apa atau poin-poin yang sudah disampaikan oleh Presiden, bahwa kasus Stadion Kanjuruhan ini harus diusut tuntas karena ini bukan bukan tragedi nasional, bukan masalah Indonesia saja, bahkan sudah menjadi pembicaraan internasional. Karena itu perlu ada langkah-langkah progresif yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengusut tuntas kasus ini. Yang kedua, harus memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan bagaimana sepak bola kita ini ke depan bisa lebih profesional, lebih baik lagi, dan punya guidance yang jelas agar jangan sampai kemudian jatuh korban. Saya pikir itu sih gambaran secara umum mungkin yang akan dilakukan oleh tim pencari fakta. Selain tentunya yang pasti adalah semua harus dibuka terang benderang, dan itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Tidak ada yang kemudian ditutup-tutupi, karena ini harus menjadi momentum ke depan pembenahan sepak bola Indonesia, baik dari sisi prestasi dan industrinya. Ya, untuk hal yang krusial, apa yang harus difokuskan? Dalam tragedi Kanjuruhan, apa saja kira-kira? Kalau merunut ya? Iya, kalau menurut saya nih ya, saya belum bisa mewakili tim pencari fakta gitu kan, karena belum ada pembagian tugas yang akan dilakukan, karena kita baru akan dapat nanti apa saja job description-nya, siapa saja yang bertugas di bidang apa saja, hal-hal apa saja yang kemudian menjadi perhatian utama. Sementara secara umum kalau saya melihat perlu misalnya langkah tegas, moratorium sepak bola Indonesia terlebih dahulu. Nah, untuk kemudian kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan menyiapkan langkah-langkah yang lebih baik ke depan. Salah satunya adalah siapa yang harus paling bertanggung jawab terhadap kasus ini. Kalau kemudian ada pelanggaran hukum, maka harus dilakukan. Sejauh ini kan pelanggaran di sepak bola terkait dengan meninggalnya supporter sepak bola itu hanya dibicarakan di lingkup internal football family di PSSI. Tidak pernah diarahkan kepada sisi kriminal, gitu kan, hukum pidana. Padahal pengerusakan fasilitas umum, menghilangkan nyawa seorang itu kan merupakan hukum pidana, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, ada pasal 359 soal kematian yang perbuatan yang membuat kelalaian yang membuat orang meninggal dunia, itu ada hukumannya penjara 5 tahun. Tapi hal-hal ini sebelumnya tidak pernah masuk dalam ranah sepak bola, karena PSSI bersikeras bahwa mereka tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Masalah sepak bola hanya boleh diselesaikan di dalam lingkup PSSI saja, dan pada akhirnya kemudian kasus-kasus terus berulang. Karena itu perlu ada sinergi antara hukum sepak bola, lex spesialis di sepak bola, dengan hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, yang disinergikan. Jadi kalau ada kasus kematian supporter, selain ada hukuman dari football family, ada juga hukuman yang dijatuhkan dalam lingkup hukum pidana. Nah, kalau ini kemudian disinergikan, seyakin-yakinnya kemudian akan menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa ke depan di sepak bola tidak boleh kita sewenang-wenang dalam menyikapi hasil pertandingan. Baik, Mas Akmal, kita tahu kemarin juga yang sempat menjadi perhatian adalah penggunaan gas air mata oleh pihak keamanan di sana, walaupun sebenarnya jelas FIFA itu melarang ada penggunaan gas air mata saat mengamankan supporter. Lalu bisakah hal ini melahirkan tersangka dalam kasus ini dengan berkaitan penggunaan gas air mata tersebut, Mas Akmal? Bisa sekali ya. Ada dua hal misalnya.
ada kaitannya dengan kode etik kepolisian karena ada pelanggaran protokol protap lah gitu kan. Itu kan biasanya di kepolisian Propam akan melihat itu ada pelanggaran kode etik kemudian menindak anggota-anggotanya yang melanggar peraturan kode etik tersebut. Kemudian ya tadi ada misalnya dengan sengaja menghilangkan nyawa, itu kan nanti bisa diinvestigasi siapa saja yang kemudian tidak berpikir dengan jernih menembakkan gas air mata, karena sejatinya gitu pertandingan sepak bola, kenapa kemudian gas air mata dan senjata tajam tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola? Karena di sepak bola ada aturan. Supporter sepak bola tidak boleh juga punya aturan, tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh membawa kembang api, tidak boleh membawa minuman, bahkan botol, tidak boleh kemudian dalam kondisi mabuk, tidak boleh kemudian menyanyikan lagu-lagu rasis. Aturan, kenapa? Karena di dalam pertandingan sepak bola itu penonton yang hadir, supporter yang nanti untuk menikmati sepak bola, bukan untuk berperang. Karena itu pengamanannya pun paling maksimal adalah pentungan, kemudian alat tameng, dan yang paling berat adalah water cannon. Nah, itu semua sudah diatur dalam FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Nah, sejatinya juga dalam FIFA Safety and Security Stadium, di dalam stadion itu sebenarnya aturannya adalah yang melakukan pengamanan bukan pihak kepolisian kalau di FIFA Safety and Security Stadium, tapi steward sipil yang dipekerjakan oleh klub untuk kemudian mengamankan jalannya pertandingan gitu. Berarti yang bertanggung jawab ini adalah sebenarnya klub kalau berdasarkan peraturan yang dibuat FIFA seperti itu. Iya, betul sekali. Ini tanggung jawab klub, tanggung jawab PSSI juga gitu kan, untuk memberikan edukasi kepada klub tentang aturan-aturan yang ada. Nah, ini yang selama ini tidak dimasifkan, sehingga kemudian sepak bola ini akhirnya menjadi ajang buat orang melampiaskan emosi. Selain kecewa timnya kalah, ada misalnya emosi kehidupan di masyarakat, kayak masalah ekonomi, masalah ini, kemudian itu diluapkan, atau kemudian muncul provokator-provokator, apalagi misalnya kaitan dengan politik yang sengaja disusupkan di sepak bola. Nah, hal-hal semacam ini kemudian yang harus kedepannya dilakukan rekonstruksi ulang soal aturan-aturan di sepak bola, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh gitu. Dan kedepannya juga PSSI sudah harus berpikir bahwa klub-klub sepak bola ini kan badan-badan hukum atau perusahaan-perusahaan bentuknya perseroan yang harus mempekerjakan misalnya security officer-nya swasta gitu. Sehingga polisi hanya bertugas mengamankan apabila terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekisruhan fatal di luar lapangan, dan di dalam lapangan kan tidak boleh ada kekisruhan, dan itu pengamanannya lebih banyak perannya kepada steward, dan ini belum pernah diberlakukan oleh PSSI kita, padahal undang-undang dari FIFA-nya ada gitu kan. Seperti kita lihat misalnya di Liga Inggris, bagaimana ada steward di lapangan dengan seragam rompi, itu sipil di situ, dan mereka itu tidak menyaksikan pertandingan, tapi mereka mengawasi penonton di lapangan, sehingga ketika ada penonton yang mencurigakan ingin bergerak invasi ke lapangan, dengan serta-merta mereka sigap untuk melakukan penangkapan. Nah, ini kan kemarin tidak, ketika satu invasi kemudian ada kepanikan karena semua petugas keamanan di dalam lapangan menonton pertandingan, bukan mengawasi orang-orang yang berpotensi melakukan aksi-aksi yang dilarang di lapangan sepak bola gitu. Oke, Mas Akmal, ini yang terakhir nih Mas, ini waktunya ini 2 hingga pekan, ini harus selesai ya untuk investigasi ini. Apa yang menjadi target dari tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan, Mas? Ya, target yang pertama adalah ya tentunya melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus Stadion Kanjuruhan, siapa yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap kasus ini, kemudian juga menyiapkan formulasi terbaik ke depan, bagaimana sepak bola kita ke depan bisa lebih baik lagi. Itu sih sebenarnya secara umum gambarannya. Jadi dalam waktu 3 pekan ini semua formulasi-formulasi itu harus disiapkan, dan saya pikir di tim pencari fakta ada ketua, wakil ketua, kemudian juga sekretaris plus 10 anggota dengan bidang spesialis masing-masing. Saya pikir pastinya akan memberikan masukan-masukan yang progresif dan positif. Plus tentunya yang paling penting saat ini adalah bagaimana merangkul stakeholder sepak bola Indonesia semua untuk berkomitmen gitu. Ini yang paling penting, berkomitmen untuk
melaksanakan lembaran baru sepak bola Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, lebih profesional, lebih bermartabat sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, dan ini menjadi momentum buat kita semua berbenah diri. Jadi yang harus disentuh ke depan adalah bagaimana semua stakeholder punya komitmen dan kesepakatan bersama bahwa tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola, bahwa sepak bola itu hiburan, bukan hiburan. Baik, kalau dilihat atau didengar dari pemaparan Mas Akmal, banyak sekali reformasi yang harus dilakukan dalam sepak bola Indonesia, salah satunya penerapan kebijakan yang maksimal. Terima kasih Mas Akmal Marhali, anggota tim independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan, telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, kasih. salam Salam sehat. sehat.